Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya sengaja ingin berbagi tentang bagaimana kita seharusnya menjadi yang terbaik di antara yang baik. Jadi kalau dalam bahasa sederhana begini, jangan puas kita itu berhenti menjadi orang baik. Jadilah orang yang terus melangkah untuk memperbaiki diri, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan pada saatnya bisa menjadi lokomotif perubahan. Kita ini memang dilahirkan tanpa perencanaan yang jelas dari diri kita sendiri. Kita tidak punya rencana apa-apa. Kita ini bagian dari senario Allah, bagian dari rencana Allah, yang tentu saja kita harus tahu rencana Allah itu apa untuk kita. Dan kalau kita kembali pada surat Ad-Dzariyat, jelas itu pada ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita ini dilahirkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita bicara dari bawah ke atas, hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan hamba dan yang harus kita sembah, hubungan seorang hamba dan Tuhannya. Nah, ketika kita itu belajar dari ayat 30, ayat yang sangat terkenal, yaitu pada surat Al-Baqarah, maka kita ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Artinya kita ini diberi tugas untuk memakmurkan bumi sebatas kemampuan yang kita miliki untuk kita optimalkan menjadi sesuatu yang bermanfaat demi pemakmuran bumi, untuk pemakmuran bumi. Dan kemakmuran bumi itu tugasnya diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan sebagai umat Islam, kita ini sebagai orang yang beriman dijadikan oleh Allah sebagai khair ummah, sebagai umat yang terbaik. Tapi ada satu istilah yang lain yang dalam surat Al-Baqarah ayat 193 dikatakan sebagai ummatan wasata. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam ini, umat pertengahan. Umat pertengahan itu apa? Nah, di dalam tafsir dikatakan yang dimaksud dengan umat pertengahan itu adalah umat pilihan, umat terbaik, umat yang adil, umat yang seimbang, umat yang baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi
mimman yanqalibu ala aqibai. Kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu, maksudnya Baitul Maqdis, kamu berkiblat kepadanya, yang dulu kamu berkiblat padanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Wa in kanat lakabiratan illa lalladzina hadallah. Katakan di sini, sesungguhnya pemberian kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ini dikatakan dalam bahasa yang tegas, Allah itu tidak akan menyanyiakan imanmu. Sebab Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang menegaskan bahwa kita ini umat Islam harus menjadi ummatan wasatah. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa kita ini adalah ummatan wasatah, umat yang berada di tengah arus perubahan, dan kesiapan kita di dalam menyongsong perubahan itu akan sangat menentukan apakah kita ini akan menjadi pemain atau penonton. Kalau pemain, kita ini akan jadi pemain. Kita akan menjadi penggerak perubahan, dan bagaimana cara perubahan itu akan terus bergulir tanpa henti di masa yang akan datang, dan kita harus menjadi lokomotif perubahan dan jangan menjadi gerbong perubahan, menjadi orang, menjadi kelompok orang yang mengarahkan, bukan kelompok yang diarahkan. Ini tugas kita, dan ini kesadaran yang harus tumbuh dalam setiap diri umat Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah sudah menyatakan peran yang harus dimainkan oleh setiap orang Islam dan bagian dari umat yang lain ketika kita menjadi umat yang disebut dengan ummatan wasatah. Ummatan wasatah itu umat yang serasi, umat yang seimbang, yang menjadi saksi atas kebenaran dan keagungan ajaran Allah. Dan perkataan Allah yang menyatakan bahwa umat Islam itu harus menjadi umat wasatah, selayaknya menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua orang Islam, dari kita semua, terutama pada saat kita menghadapi perubahan yang sangat cepat akibat dari kemajuan yang tidak pernah bisa kita hambat. Kemajuan dalam bidang teknologi, kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan, dan juga pesannya gelombang perubahan dalam beberapa sarana kehidupan. Kita tidak boleh tergilas, karena pada saatnya perubahan itu akan terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kan banyak orang yang terkaget-kaget, terhiran-hiran dengan adanya perubahan yang begitu cepat, sehingga banyak orang yang kemudian tertinggal oleh arus perubahan itu karena memang tidak siap untuk ikut melakukan tindakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi yang sangat cepat itu. Saya masuk dalam dunia pendidikan dan dalam dunia dakwah. Kalau kita tidak sadar bahwa perubahan itu terus akan terjadi, kita tidak akan pernah bisa berperan secara benar. Saya menjadi dosen, saya menjadi mubalik, dan pada saatnya saya harus melayani anak didik saya, para mahasiswa saya, dan juga
umat Islam yang menjadi binaan saya ketika saya berdakwah. Dulu saya masih ingat ketika saya masih kecil itu, yang namanya anak kecil dan remaja itu berbondong-bondong ke masjid untuk ngaji. Sekarang sulit kita lihat. Ada anak muda, remaja, anak-anak yang rajin ke masjid seperti zaman dulu. Kalau ada PPA itu pun ya semangatnya tidak persis sama dengan semangat waktu itu. Saya masih ingat betul, dengan nama yang ngaji baik di masjid maupun di madrasah diniyah itu menjadi tren. Saya waktu sekolah di SD, sorenya masuk madrasah diniyah. Saya belajar mengaji, saya belajar agama di madrasah diniyah dan dibina oleh kakak-kakak saya, oleh orang-orang yang lebih dewasa yang pada saatnya berkorban, mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk mengajar adik-adiknya. Dan mereka tidak punya keinginan apa-apa kecuali hanya ingin melakukan tindakan yang bermanfaat. Mereka tidak berpikir gajinya berapa. Dulu memang bayar, tapi bayarnya sangat kecil dan tidak bisa. Bayarannya itu bisa dipakai untuk menghidupi mereka yang menjadi pengajar. Dan kebetulan saya juga pernah menjadi bagian dari pengajar anak-anak madrasah diniyah yang jumlahnya tidak banyak, tapi mereka antusias untuk belajar. Tapi sekarang sulit kita saksikan yang seperti itu, kecuali TPA yang isinya anak-anak kecil. Begitu jadi anak SMP sudah hilang, apalagi ketika jadi anak SMA dan tahuan di mana. Sekali-kali saya ke masjid, saya tidak melihat anak-anak muda yang betul-betul aktif, kecuali di beberapa masjid yang memang di situ ada pembinaan yang berkelanjutan. Tetapi secara umum sulit mendapati anak-anak muda yang rajin ke masjid, anak-anak remaja yang rajin ke masjid, yang ada orang tua. Dan bahkan muadzin di beberapa masjid yang saya temui itu adalah orang-orang tua yang sebenarnya sudah sangat lelah ketika menjadi muadzin. Dan anak muda sulit kita dapatkan di situ, apalagi yang rutin menjadi muadzin sulit kita dapatkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang umat wasato itu umat yang terbaik, umat yang didambakan, umat yang ideal, yang punya ciri yang bermacam-macam. Saya mendapatkan 3 ciri utama umat wasato itu. Yang pertama adalah adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Jadi orang itu tidak hanya sadar hak tetapi juga sadar kewajiban. Silakan bebas untuk meraih haknya, tapi jangan lupa bahwa kita ini punya kewajiban pada siapapun, termasuk kewajiban kepada Allah. Nah, dalam konteks inilah Allah menyatakan siapapun yang diberi hikmah oleh Allah akan mampu bersikap secara seimbang. Dia akan mengerti mana hak dan mana kewajiban, dan pada saatnya tidak gampang. Ketika dia ingin meraih haknya, dia juga tahu ada kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Nah, umat yang terbaik itu adalah umat yang tahu mana hak dan mana kewajiban, dan bersama-sama melangkah untuk meraih hak dan memberikan sesuatu karena dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Dia tidak ingin hanya meminta tetapi juga ingin memberi, dan keinginan meminta dan memberi itu punya keseimbangan. Itu ciri umat wasato yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan yang bersifat materi dan spiritual. Nah, sekarang ini orang lebih banyak ingin meraih kehidupan duniawi, kehidupan ukhrawinya sering terlupakan. Yang bersifat material dikejar, tapi yang bersifat spiritual ditinggalkan. Sehingga kekayaan materi itu tidak diimbangi dengan kekayaan spiritual. Akhirnya apa? Ya, akhirnya mereka berkelimang harta tetapi kesadaran spiritualnya rendah. Orang yang disebut umatan wasata itu adalah kelompok orang yang punya keseimbangan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, punya keseimbangan dalam kehidupan materi dan spiritual, sehingga dia menjadi orang yang dewasa. Secara spiritual dia dewasa, secara intelektual dia dewasa, sehingga apapun yang dimilikinya itu menjadikan dirinya selalu dekat kepada Allah meskipun di dunia meraih kejayaan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Sejarah perkembangan peradaban manusia itu memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa kegagalan di dalam mencapai keseimbangan akan mengakibatkan malapetaka. Seringkali ketika orang itu sudah mencapai kemajuan yang bersifat material, yang terjadi adalah kerusakan. Apa kerusakannya? Kerusakan akhlak, keserakahan, dan kegelisahan nurani. Akibatnya kemajuan yang mereka capai hanya merupakan kemajuan yang semu karena tidak bisa menjadikan dirinya menikmati kebahagiaannya yang hakiki, karena dia tidak bisa menggunakan semua yang telah diraihnya untuk mengingat Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah keseimbangan yang terwujud pada pentingnya kemampuan akal dan moral. Dalam bahasa saya yang sehari-hari, antara zikir dan fikirnya itu betul-betul seimbang, sehingga secara intelektual dia baik, secara moral juga baik. Dan ini keseimbangan yang harus diraih oleh setiap orang dan kelompok orang yang ingin menjadi ummatan wasata. Kemampuan intelektual manusia itu tercermin misalnya di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ini hanya akan menyelesaikan sebagian persoalan manusia dan bukan seluruh persoalan manusia. Jika perkembangan iptek ini hanya melahirkan kecerdasan intelektual misalnya, dan itu berada di tangan orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan moral, ungkapan yang sangat indah dari seorang sastrawan Mesir namanya Shawki Bek. Shawki Bek itu orang Mesir. Dia mengatakan dengan bahasa Arab, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa inhumu. Diisi oleh para koruptor hancur. Karena apa? Mereka hanya ingin memperkaya diri tanpa peduli apakah dengan cara itu mereka akan memberikan dampak negatif pada orang lain atau tidak. Ketika mereka menjadi pemimpin, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk rakyat, karena dia hanya ingin meraih sesuatu untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, sehingga rakyatnya terlantar pun diam saja. Dan ini bahaya. Dan sekarang tidak banyak pemimpin, yang banyak itu pejabat yang merasa hebat dan punya cara berpikir yang kurang pas, sehingga ketika pejabat-pejabat itu melakukan tindakan, dia tidak melakukan tindakan dengan akhlakul karimah. Banyak sekali yang menjadi syariah. Ya tidak semua tentu saja, tetapi sangat ironis. Andai kata di dunia ini diisi oleh para pejabat dan bukan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, merusak rakyat ini. Kerusakan terjadi di mana-mana, dan inilah yang sering saya sampaikan, dan saya yakin ketika ini menjalar ke semua lini kehidupan, wah repot sekali. Dan bahkan kalau misalnya di dunia pendidikan itu hanya diisi oleh pejabat-pejabat bukan pemimpin-pemimpin yang tahu hak dan kewajiban, sehingga mereka bisa membangun keseimbangan, bukan tidak mungkin. Lembaga pendidikan pun akan menjadi lembaga yang penuh dengan kemaksiatan. Karena apa? Diisi oleh orang-orang yang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli mereka itu bekerja untuk apa dan siapa. Sehingga proses pendidikan itu menjadi terkendala karena mereka yang ada di situ hanyalah orang-orang yang ingin mencari keuntungan pribadi tanpa berpikir apakah ketika mereka mencari keuntungan pribadi banyak korban yang berjatuhan karena perilaku mereka. Sekarang ini saya melihat ada kecenderungan keinginan untuk meraih kepentingan pribadi itu jauh lebih terlihat dibanding ketika mereka harus mementingkan kepentingan orang lain, terutama ketika mereka harus sadar bahwa di antara tugas mereka itu adalah memberi, bukan meminta saja. Dan kalau ini terjadi pada guru, pada dosen yang menjadi pendidik
itu petaka bagi dunia pendidikan. Mereka hanya ingin meraih keuntungan pribadi, keuntungan kelompoknya, keuntungan yang terkait dengan kepentingan duniawi saja, tetapi tidak tahu-tahu apakah anak didiknya itu menjadi anak didik yang berhasil meraih sesuatu yang terbaik atau tidak. Karena apa? Yang paling penting bagi dirinya adalah aku, bukan kamu dan bukan mereka. Ini sikap egois yang harus kita kikis. Karena apa? Ada orang-orang yang sudah masuk dalam dunia pendidikan, menjadi guru, menjadi dosen, dan menjadi orang-orang yang seharusnya melangkah menjadi orang-orang yang bisa memberi kepada para peserta didik. Jangan harap pendidikan itu akan menghasilkan orang-orang yang terdidik, bahkan akan hanya menghasilkan orang-orang yang pada saatnya orang menjadi orang yang terbaik, bukan umat yang justru menjadi bagian dari masalah. Umat yang seharusnya menjadi solusi atas semua masalah dimanapun dan kapanpun, mereka adalah umat yang didambakan kehadirannya, dan umat yang selalu menjadi umat yang akan bisa menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu.